Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tentang penerapan algoritma machine learning untuk klasifikasi penyakit. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rian Pradiptia dengan NIM 216110116. Presentasi ini digunakan untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah. Pada presentasi kali ini akan membahas data dan fakta terkait penerapan algoritma machine learning dalam klasifikasi penyakit, lalu memberikan latar belakang masalah yang melatar belakangi penggunaan teknologi ini, menjelaskan topik secara mendalam, dan menyampaikan tujuan dari presentasi ini. Penerapan algoritma machine learning sendiri dalam bidang kesehatan telah menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kemampuan diagnosa penyakit. Seiring dengan perkembangan teknologi, data-data kesehatan yang besar dan beragam dapat diolah oleh algoritma machine learning untuk mendeteksi pola-pola yang sulit diidentifikasi oleh manusia sendiri. Selain aspek teknis, juga akan menyoroti implikasi etika dan privasi terkait penggunaan algoritma machine learning dalam dunia kesehatan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan algoritma machine learning dalam klasifikasi penyakit. Selain itu, akan diarahkan untuk merangsang pemikiran kritis terkait implikasi etika dan privasi dalam penerapan teknologi machine learning di bidang kesehatan. Kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, algoritma machine learning seperti support vector machines atau SVM, random forest, dan neural networks dapat diterapkan secara efektif untuk klasifikasi penyakit. Penerapan algoritma machine learning seperti SVM, random forest, dan neural networks dalam klasifikasi penyakit telah membawa dampak yang signifikan dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosa medis. Kelebihan SVM tersendiri termasuk kemampuannya yang menangani suatu dataset yang kompleks dan dapat menangani sejumlah besar fitur yang seringkali ditemukan dalam data kesehatan. Dalam konteks kesehatan, random forest dapat digunakan untuk menganalisis sejumlah besar variabel dan memperhitungkan interaksi kompleks antar fitur-fitur tersebut. Meskipun memerlukan sejumlah besar data untuk melatih model dengan baik, neural networks dapat memberikan hasil yang luar biasa dalam mendiagnosa penyakit seperti kanker dan penyakit saraf. Dalam penerapan algoritma sendiri, interpretasi hasil juga menjadi faktor yang penting. Model yang kompleks seperti neural networks seringkali sulit untuk diinterpretasikan oleh para profesional kesehatan. Yang kedua adalah tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan algoritma machine learning di bidang kesehatan, khususnya terkait dengan ketersediaan dan keamanan data pasien. Penerapan algoritma machine learning di bidang kesehatan membawa sejumlah tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan ketersediaan dan keamanan data pasien. Tantangan ini melibatkan aspek teknis, etika, dan hukum yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi ini memberikan manfaat maksimal sambil melindungi privasi dan keamanan pasien. Ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk sensitivitas data medis, peraturan ketat yang mengatur penggunaan data kesehatan, dan data hambatan institusional untuk berbagai data antar lembaga kesehatan. Keamanan data ini menjadi prioritas utama karena ancaman kebocoran atau penyalahgunaan data dapat memiliki dampak serius, tidak hanya terhadap privasi pasien, tetapi juga terhadap kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi di bidang kesehatan. Regulasi dan kepatuhan hukum juga menjadi tantangan penting dalam penerapan algoritma machine learning di sektor kesehatan. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi aspek kritis dalam pengembangan implementasi algoritma machine learning di institusi kesehatan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan pertimbangan etis yang mendalam untuk memastikan bahwa penerapan algoritma machine learning dalam kesehatan memberikan manfaat sebesar mungkin sambil menghormati hak-hak dan kebutuhan pasien. Standarisasi data kesehatan, pengembangan pedoman untuk pengumpulan data yang konsisten, dan penggunaan teknologi seperti FHIR atau Fast Healthcare Interoperability Resource dapat membantu meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam penerapan algoritma machine learning. Penting juga untuk melibatkan para ahli etika dan hukum dalam pengembangan dan implementasi algoritma machine learning di bidang kesehatan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini,
Penerapan algoritma machine learning di bidang kesehatan dapat memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan akurasi diagnosa, efisiensi perawatan, dan hasil kesehatan pasien secara keseluruhan. Lalu, tingkat akurasi dan keandalan algoritma machine learning dalam mendiagnosa penyakit, dan bagaimana hasil ini dapat dibandingkan dengan metode tradisional. Jadi tingkat akurasi dalam keandalan algoritma machine learning dalam mendiagnosa penyakit telah menjadi fokus penelitian intensif, dengan hasil yang menunjukkan potensi besar dan kemajuan yang signifikan. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa algoritma machine learning dapat mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam mendiagnosa berbagai jenis penyakit. Sebagai contoh, dalam diagnosis kanker, algoritma machine learning telah mampu mengidentifikasi pola-pola subtan yang mungkin sulit dikenali oleh mata manusia, membawa tingkat sensitivitas dan spesifisitas yang lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional. Dalam studi-studi ini, algoritma machine learning memanfaatkan sejumlah besar data kesehatan, termasuk riwayat medis, hasil tes laboratorium, dan data pencitraan untuk membangun model yang dapat memberikan prediksi yang akurat terkait dengan resiko atau keberadaan penyakit. Meskipun hasil positif ini menunjukkan potensi besar algoritma ini dalam mendiagnosa penyakit, penting untuk membandingkannya dengan metode tradisional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Penting untuk dicatat bahwa keandalan algoritma machine learning dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis penyakit yang didiagnosis, kualitas data yang digunakan, dan kemampuan model untuk menangani keragaman dalam populasi pasien. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun algoritma machine learning dapat memberikan akurasi yang lebih baik dalam mendeteksi penyakit, keputusan akhir yang optimal seringkali melibatkan kombinasi penilaian dari dokter atau profesional kesehatan bersama dengan hasil algoritma. Kemudian kita masuk penutup dengan mempertimbangkan dengan cermat kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan, dapat ditemukan cara terbaik untuk mengintegrasikan algoritma machine learning dalam praktek kesehatan sehari-hari, mengarah pada kemajuan yang lebih lanjut dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih presisi, cepat, dan efektif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.